Peran Siti Khadijah ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad, dijelaskan dari Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam Qashasus Sahabat was Sholihin. Ketika Jibril turun membawa wahyu pertama, Nabi sangat gemetar dan khawatir. Beliau bergegas pulang menuju kediamannya dengan rasa takut. Nabi meminta Khadijah untuk membawakan selimut. "Wahai Khadijah, zammiluni, berikan aku selimut." Lalu Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad dan menenangkannya. Setelah mulai tenang, Nabi menceritakan apa yang dialaminya di Gua Hiro kepada Khadijah. Nabi khawatir apa yang dialaminya dari setan. Khadijah kembali menenangkan dan menyangga kekhawatiran suaminya, dan berkata kepada Nabi, "Tidak mungkin. Demi Allah, Allah tidak akan merendahkanmu. Sesungguhnya engkau menyambung persaudaraan, jujur dalam berucap, menanggung orang lemah, menjamu tamu dan membantu kesulitan-kesulitan hak orang lain." Untuk kembali meyakinkan suaminya, Khadijah mengajak Nabi menemui saudara sepupu Khadijah, yaitu Warokoh bin Naufal. Warokoh dikenal sebagai orang beragama Nasrani yang menguasai isi kitab Injil, tentunya Injil yang masih orisinal. Warokoh menulis ulang Injil dengan bahasa Ibrani. Saat ditemui Nabi dan Khadijah, Warokoh sudah tua dan buta. "Wahai anak pamanku, dengarkan apa yang dikatakan Muhammad." Tutur Khadijah membuka obrolan dengan Warokoh. Kemudian Nabi menceritakan apa yang beliau alami kepada Warokoh. Setelah mendengar pengaduan Nabi, Warokoh menimpali, "Sesungguhnya yang mendatangimu itu adalah sosok malaikat yang pernah turun kepada Nabi Musa. Semoga saya masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warokoh melanjutkan penjelasannya, "Iya benar. Tidak ada seorang pun laki-laki yang membawa risalah sepertimu kecuali dimusuhi. Jika aku menemui hari pengusiranmu kelak, aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh." Cita-cita luhur Warokoh untuk menolong suami sepupunya tidak terrealisasi. Tak lama kemudian Waraka meninggal dunia. Khadijah sangat yakin dan cermat membaca kerasulan Nabi. Saat Nabi masih bimbang dan cemas, Khadijah memantapkannya. Dari itu, Khadijah disebut sebagai mujtahid pertama bagi perempuan dalam sejarah Islam, sebab Khadijah berijtihad dan menggali tanda-tanda kerasulan suaminya. Sebelum diangkat menjadi Rasul, sebagai tanda-tanda atas kebenaran risalahnya, Khadijah sangat tenang dan menyejukkan. Ia seperti layaknya ibu bagi Nabi di saat Nabi merasakan kebimbangan yang maha dahsyat. Para ulama arifin menegaskan, Khadijah adalah ibu orang-orang beriman, termasuk bagi Rasulullah, sebab pada saat itu Nabi sangat membutuhkan sosok ibu dibandingkan istri. Khadijah benar-benar mengambil peranannya sebagai ibu bagi Nabi. Ia merawat, menenangkan, dan setia berada di samping Nabi saat situasi yang betul-betul sulit. Wallahu alam.